Indonesia merupakan negara yang sudah hampir dikenal oleh sebagian warga negara yang ada di dunia. Sebenarnya Indonesia bukan sejak terkenal, tetapi sekarang ini sudah mendunia. Sebab baru-baru ini pun dari segi bahasanya telah resmi boleh digunakan di UNESCO. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin mereaksi satu video terkait dengan Indonesia ini sebagai negara yang mana terkenal di dunia dan dari segi apa, dan Indonesia itu di mata dunia bagaimana. Oke, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara Samudera India dan Pasifik memiliki peran yang semakin penting dalam arena global. Jadi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Indonesia tidak hanya menjadi satu negara yang terkuat juga dari segi ekonominya, tetapi juga meraih perhatian dunia atas berbagai aspek termasuklah ekonomi, budaya, dan isu-isu di lingkungannya. Jadi sebagai salah satu anggota G20 Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam merumuskan kebijakan ekonomi global, di mana pertumbuhan ekonominya yang stabil itu juga ditambah lagi dengan sumber daya alam dan populasi yang terbesar telah membuatkan Indonesia ini menjadi antara ekonomi yang terbesar dan terkuat di Asia Tenggara ini. Jadi guys, yuk kita simak video ini daripada channel catatan ini. Pada yang baru bersama channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Kontroversi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan di kawasan, dan apa pula pandangan rakyat negara-negara luar terhadap Indonesia ini. Jadi yuk kita simak dalam video ini. Aceh. Ne var Aceh'de? Aceh, di Aceh Muslim. Selamlar. Oke guys, ini orang Turki ya. Depremler, tsunami. Nah, itu antara pandangan beberapa rakyat negara luar terhadap Indonesia. Halo sahabat Citizen. Indonesia merupakan negara yang sudah hampir dikenal oleh sebagian warga negara yang ada di dunia. Sebenarnya Indonesia bukan sejak terkenal, tetapi sekarang ini sudah mendunia. Sebab baru-baru ini pun dari segi bahasanya telah resmi boleh digunakan di UNESCO. Itu dari segi bahasa. Jadi apalagi kayak yang lain-lainnya kan. Jadi di wisata-wisatanya juga begitu banyak sekali, dan banyak lagi lah yang membuatkan Indonesia ini terkenal. Salah satunya juga antaranya penganjuran event-event ataupun olahraga yang ada di Indonesia. Sekarang ini Piala Dunia U17. Sebelum itu MotoGP di Mandalika, dan juga tahun lalu juga diadakan Super Powerboat juga di Indonesia. Nah, itu antara tarikan yang ada. Oke, kita Salah lanjut satunya guys. adalah Turki. Banyak warga Turki yang mengetahui banyak tentang Indonesia. Warga Turki juga banyak mengetahui tentang Indonesia banyak ini. pelajar tanah air yang menempuh pendidikan di negeri tersebut. Selain itu, warga negara Indonesia atau WNI juga banyak yang bekerja dan menetap di Turki, bahkan sampai menikah dengan warga lokalnya. Oh, banyak menetap di Turki juga warga Maka tidak Indonesia. heran banyak orang Turki yang mengetahui banyak tentang negara Indonesia. Lalu, bagaimana Indonesia secara umum dikenal orang Turki? Ada Oke. beberapa yang diketahui orang Turki tentang Indonesia pada umumnya. Kemerdekaan Indonesia dari penjajahan ternyata bukan hanya berkesan bagi rakyat Indonesia, tapi juga bangsa Turki. Ömer Faruk Turki Korsi, juga warga terkesan, Turki ya. di Provinsi Ankara, mengenal Indonesia yang telah merdeka dengan adanya kunjungan Presiden Soekarno ke Turki. Dia punya kesan tersendiri terhadap bapak pendiri Republik Indonesia itu.
Oke guys, Presiden Indonesia antara yang terkenal dulu ini Soekarno, dan sekarang ini Bapak Jokowi kan. Tapi di antara Bapak Soekarno dengan Bapak Jokowi ini, sebenarnya kedua-dua ini telah memain peran yang penting dalam membangun ekonomi Indonesia dan juga memperkenalkan negara Indonesia itu di mata dunia. Soekarno paling banyak menjalin hubungan diplomatik ya, dan kini disambung juga oleh presiden-presiden yang lainnya, dan kini Bapak Jokowi pula yang telah berjaya memperkenalkan lagi Indonesia itu di mata dunia juga. Oke. Seperti dilansir lanjut, Anadolu guys. Agency pada tahun Turki ini, 1959, dia menyaksikan kunjungan presiden pertama Indonesia itu ke Turki di era pemerintahan Perdana Menteri Adnan Menderes. Kosi menjadi saksi mata bersama masyarakat Turki lainnya saat Soekarno tiba di Ankara, ibu kota Turki. Selain Soekarno, masyarakat Turki juga mengenal sosok Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibie. Yusuf Habibie pun Menurut warga dikenali Istanbul, juga. Ali Setin, rakyat Turki memiliki simpati khusus terhadap Habibie. Habibie memiliki hubungan persahabatan yang dekat dengan Erbakan sejak mereka kuliah satu kampus di Jerman. Hubungan Indonesia-Turki dimulai sejak abad ke-12, di mana ulama Turki datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam. Orang Turki tahu Indonesia karena terkenal negara mayoritas Muslim terbesar, apalagi namanya cukup santer di musim haji. Pernah diceritakan oleh orang Turki yang pada waktu haji ketemu dengan orang Indonesia. Katanya jamaah haji dari Indonesia ramah-ramah, baik, rajin, dan rapi. Itu banyak orang Turki itu kagum dengan orang Indonesia, terutama mereka yang pernah umrah atau naik haji. Mereka menganggap manusia yang paling beradab di dunia itu manusia Indonesia. Manusia ini guys ya, manusia yang paling beradab di dunia adalah manusia Indonesia, manusia yang paling Islam adalah orang Indonesia. Wow, sampai begitu pengiktirafan orang-orang Turki ini terhadap Indonesia ya. Ini kalau betul-betul dihayati, memang kebenarannya itu sebenarnya itu ada. Nah, sebab siapa yang pernah pergi ke Indonesia dia akan mengetahui bagaimana orang-orang Indonesia itu. Nah, jadi kepada yang belum pernah pergi Indonesia itu, kalian dalam seumur hidup harus pergi ke Indonesia untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi terkait dengan bagaimana kebudayaan Indonesia dan juga bagaimana keramahan penduduknya. Ini sudah dibuktikan sebenarnya. Oke. Yang paling Islam itu adalah orang Indonesia. Beberapa orang Turki tahu Indonesia karena bencana alam, terutama tsunami. Aceh, satu kota yang cukup dikenal bukan saja soal sejarahnya, namun karena tsunami dahsyat pada tahun 2004 silam. Terkadang berita bencana alam di Indonesia juga masuk di media Turki, jadi tidak heran mereka tahu Indonesia dari bencananya. Oke guys, itu yang ada dalam video ini. Menarik juga karena orang-orang Turki salah satu yang telah mengiktiraf kemerdekaan Indonesia itu. Dan apa yang uniknya di sini, selain daripada Turki, sebenarnya Indonesia ini dulu dia menjalinkan hubungan yang sangat baik dengan negara Rusia. Dan dari situlah bermulanya Bapak Soekarno ini menjalin hubungan baik dengan negara-negara di dunia ini, terutamanya Rusia, kemudian Turki, China juga. Dan apa yang menarik di sini, Indonesia walaupun negaranya negara Muslim yang terbesar di dunia, tetapi dia juga mengamalkan sistem demokrasi dengan agama-agama lain turut dihormati juga di Indonesia itu. Jadi
Kalau kita melihat daripada catatan ini, bahwa orang-orang Turki juga sangat menyanjung cara adab dan budaya Indonesia. Itu memang daripada dulu sampailah sekarang, daripada Bapak Soekarno, kemudian kepada B.J. Habibie dan presiden-presiden yang lainnya, dan sekarang ini juga terkenal oleh Bapak Jokowi, yang mana Bapak Jokowi banyak telah membawa Indonesia ini terkenal di seluruh dunia, terutamanya Indonesia sekarang ini menjadi ketua kepada G20. Itu perbincangan ekonomi global yang menyentuh daripada negara-negara membangun dan negara-negara maju. Ini bukan perbincangan yang ekonomi biasa, tetapi ekonomi negara-negara di dunia ini, dan ketuanya adalah Indonesia, yang mana tahun lalu Indonesia menjadi tuan rumah kepada G20 ini. Jadi Indonesia ini dari dulu lagi memang sangat diketahui bahwa peradabannya itu, budayanya itu, dan apa-apalah yang terkait dengan sama ada bahasanya, keramahan penduduknya, itu sebenarnya menjadi inspirasi kepada sesiapa yang pernah datang ke Indonesia. Jadi orang yang pernah datang ke Indonesia, dia akan tahu bagaimana kebudayaan dan juga keramahan penduduknya itu. Dia berlainan dengan persepsi orang yang belum sampai ke Indonesia. Jadi siapa yang sudah pernah pasti dia mengetahui. Itulah Indonesia sebenarnya. Jadi bagaimana menurut kalian guys terkait dengan perkara ini? Dan memang luar biasa dari segi wisata yang ada di Indonesia itu pun sangat banyak. Kalau di Yogyakarta itu melebihi daripada 30 wisata yang ada di situ. Belum lagi di Bali, itu Indonesia terkenal dengan Balinya. Belum lagi di Bandung, belum lagi di Bogor, kemudian di Medan. Jadi dari 17.000 pulau itu bermacam-macam budaya, etnik, dan juga wisata-wisata yang ada. Jadi perlu sesiapa yang belum pernah ke sana harus melawat ke Indonesia, walaupun sekali saja seumur hidupnya. Oke, itu tadi terkait dengan orang-orang Turki sangat antusias terhadap Indonesia. Mungkin menjadi inspirasi juga kepada mereka, dan mereka pasti akan datang kembali ke Indonesia selepas ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.